Eh, Berarti tinggal cek nomor dua. Min satu, M-nya itu negatif di antara min satu ke nol, sedangkan N-nya positif. Intinya adalah dia harus memenuhi syarat negatif dulu, ya. Kenaran matematis dari soal TO kemarin, ya. Oke, di sini ada 20 soal, mudah-mudahan kebahas semua. Kita coba lihat ya. Di ruang olahraga terdapat rak berisi 15 bola basket, 15 voli. Setelah Upar mengambil 6 bola basket dan 5 bola voli, Upar mengambil 8 bola lagi sehingga dalam rak tersisa bola voli yang jumlahnya lebih banyak dari bola basket. Oke, prinsipnya sederhana. Yang pertama ini harus dihitung secara manual ya. Jadi gampang ini kan karena basket dan voli kita simbolkan saja sesuai judul olahraganya. Ini B, ini V, gitu ya. Berarti artinya kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, ini B sama V, gitu. Tabelnya tabel sederhana aja. Nah, ini berarti ada awal, atau ya awal, atau asal, boleh. Jumlahnya itu adalah 15 sama 15. Kemudian Opar mengambil 6 basket, berarti diambil 6B dan 5V. Berarti dikurangi ya. Maka jumlah setelahnya menjadi, diambil 6 jadi 9, diambil 5 jadi 10. Oke. Terus diambil lagi 8. Nah, yang ini yang jadi patokannya. Diambil 8, diambil 8 bola dengan syarat setelah diambil, bola voli yang tersisa itu jumlahnya lebih banyak dari bola basket. Dia pengen bahwa bola voli yang tersisa jumlahnya lebih banyak daripada bola basket yang terambil. Kita lihat dari bolanya. Karena diambil 8 bola, secara sederhana kalau kita ambil 4-4, ya, jadi ini percobaannya itu kayak gini. Kalau diambil 4-4, berarti nyisanya 5 dan 6 ya. Ini kalau diambil 4-4. Ini kalau diambil 4 basket, 4 4 volley, gitu ya. Berarti dapatnya gini. Memenuhi nggak ke sini? Tinggal dilihat aja. Jadi lihatnya dari ngambil secara rata, gitu ya. Jadi kalau diambil secara rata, Raffi langsung jawab jawabannya. Oke, 4 katanya ya. Benar atau tidak? Kalau diambil rata, lihat masih sesuai nggak? Gitu. Oh masih, karena masih sesuai ya udah. Berarti itu jawabannya ya. Atau kalau nggak, dicoba lagi ke bawah. Kalau kita coba kurangi, karena kan yang ditanyanya adalah berapa banyak bola voli maksimum yang bisa terambil. Oh, bola voli maksimum ya, yang dapat terambil. Jawabannya 4 katanya. Kalau kita ambil 4 volley, yang diambil ya benar, 4 volley itu nanti sisanya. Kalau kita tambahkan, karena nanyanya volley maksimum, kalau kita tambahin jadi 5, jadi kalau kita ambil 5 volley, tetap ya pengecekan ini tuh perlu ya, 5 volley dan berarti 3 basket ya, karena 8 bola yang diambil. Berarti kalau diambil 5, 10 diambil 5 sisa 5, 9 diambil 3 sisa 6. Nah, kalau ini dia tidak memenuhi. Ini memenuhi, ini tidak. Berarti artinya maksimal pengambilannya. Ingat ya, hati-hati yang diambil itu pengambilan yang dilihat. Berarti ini jawabannya 4 bola voli. Oke, sip. Mantap Raffi ini. Luar biasa. Langsung dapat jawabannya. Oke, jawabannya adalah 4 bola voli. Jadi ambilnya bagi dua dulu. Jadi dari tengah. Secara sederhananya ambilnya dari situ. Karena biasanya batasnya di tengah. Nanti kalau harus cek ya. Kalau maksimum coba ditambahin satu. Kalau minimum coba dikurangi satu. Gitu. Masih memenuhi nggak syaratnya? Kalau masih memenuhi berarti jawabannya adalah yang terbaru gitu. Kalau tidak memenuhi berarti jawabannya yang tadi kita bikin kesimpulan yang awal. Oke, sip, mantap. Jadi hasilnya adalah yang C. Mantap. Raffi ini cepat banget kerjainnya, luar biasa. Oke, nomor dua. Ada yang dapat jawabannya ini. Ini sih secara sederhana adalah pertanyaan fisika sebenarnya ya. Jadi kecepatan mobil di sini ada mobil menempuh jarak yang sama, jarak tempuhnya adalah 450 km. Dapat ya jawabannya. Oke, mantap. Kita coba hitung ya. Ya, jika waktu perjalanan mobil kedua adalah 1 jam lebih pendek dari waktu tempuh mobil pertama, maka rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah berapa? Oke, prinsipnya adalah jarak tempuhnya sama. Ingat dari persamaan Jokowi sini ya, tapi ini non politik ya. Jarak
adalah kecepatan kali waktu gitu ya. Berarti kita akan dapat dua persamaan. Pertama, kalau kita anggap ini jaraknya jarak yang pertama kan 450 ya jaraknya. Kecepatan eh, mobil pertama, kita tahu kan kecepatan ambil dari kata velocity, waktu dalam kata time ya. Jadi kita dapat nanti ini V1 kali T1. Karena jarak tempuhnya sama, ini juga V2 kali T2. Nah, di sini ada hubungan bahwa eh, kecepatan mobil kedua itu 15 kilometer lebih cepat per jamnya. Berarti artinya dalam hubungan kilometer per jam. Berarti V1 ditambah 15 kilometer per jam. Ya, ini mah cuma satuan aja ya. Tapi ambilnya gini aja. V2 sama dengan V1 tambah 15. Terus kemudian waktunya katanya dalam satuan jam, perjalanan mobil kedua itu lebih pendek. Berarti T2 itu lebih cepat 1 jam dibandingkan waktu temu mobil pertama. Berarti T1 dikurangi 1. Gitu ya. Prinsipnya gini. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata mobil kedua. Biasanya bentuk begini itu kalau kita pakai nyari V2 langsung, itu angkanya jelek biasanya. Jadi enaknya kita bikin jadi bentuk tag-nya yang kita cari ya. Nah, ini ganti aja. Uh, Simbolnya nanti tinggal digantikan ke simbol yang sama. Boleh V2 sama T2-nya kita ganti. Nanti sistemnya eliminasi. Ya, coba aja ya. Kalau dieliminasi nanti ada perkalian V1 kali T1 V2. Ya, kita coba aja. Nah, ini kita pecah. Ini. Yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan eh tapi gampang lah. Kalau udah dapat T2 kan T1-nya juga dapat ya. Kita butuhnya T2 ya. Tapi kita ubah aja secara sederhana ke dibalik. Mending dibalik ya. Kalau dibalik yang kita ganti nanti yang ini. Biar dapat T2 langsung nih. Berarti 450 sama dengan V1. Ini kalau kita ubah V1 itu adalah V2 dikurang 15. Ini kalau kita balik, kita T1 nilainya adalah T2 ditambah T2 itu berarti dikurang jadi tambah 1 ya. Nah, ini kalau dimasukkan V1-nya jadi V2 min 15 dikali T2 tambah 1. T2 tambah 1. Dah kali normal ya. Jadi kita punya V2 kali T2 dikurangi dapat nggak nanti V2? Oh, nanti ada V2 dan T2 lagi ya. Oh, enggak. Bukan gini, bukan gini. Kita harus menghilangkan sebanyak mungkin variabel. Sorry. Berarti diubah bentuknya. Sebanyak variabel, jadi variabelnya harus dibuat jadi tinggal satu gitu intinya. Ini ada 4 kan, tapi masing-masing punya hubungan. Nah, nanti ini diubahnya gini. Karena ini perkalian, jadi sistem eliminasi itu nggak cocok. Kita pakainya substitusi. Jadi ini kita ganti. Jadi kita punya nilai hasilnya adalah V1 atau mending tes ya biarin dah gini aja. V1 itu nilainya adalah 450 per T1. V2 itu nilainya adalah 450 per T2. Nah, ini akan kita ubah masing-masing. Karena kita butuh T2, kakak akan ubah V2-nya ya. Berarti V1 ini kita ubah jadi V2 dikurangi 15 gitu ya. Sama dengan 450 per T2 ditambah 1. Nah, ini bentuknya begini. Nah, V2-nya ini udah ada. Nah, kita substitusi ke situ. Ya. Kalau disubstitusi, V2-nya akan diganti jadi 450 per T2 dikurangi 15 sama dengan 450 per T2 tambah 1. Nah, ini kita tukar posisi, nanti kita peroleh 450 per T2 dikurang 450 per T2 plus 1 ya, maaf. Plus 1 sama dengan 15. Nah, udah seperti ini. Ini kita kita gabungkan dulu. 450-nya kita keluarin. Dan ini kita gabungkan bentuk pecahannya. Jadi T2 per T2 tambah 1. Nah, gitu. Dibagikan, ini dapat T2 tambah 1. Dikurangi, ini jadi T2. Hasilnya 15. Gitu ya. Nah, ini nanti saling kurang T2-nya habis. Ini 1 per. Jadi kita punya nilai jadi 450 per T2
kali T2 tambah satu sama dengan 15. Ini diperkecil bagi 15, dapat satu. Bagi 15 dapat 30. Nah, kita kalikan, kali silang, nanti kita peroleh T2 kuadrat plus T2 sama dengan 30. Jadi kita peroleh nanti T2 kuadrat plus T2 min 30 sama dengan 0. Dari sini kamu bisa pecah, T2-nya jadi 2 ya. Kita punya T2 plus 6, ya, plus 6. Sorry ya, terlalu mepet, bentar. Ini digeser dulu. Ini matematik normal ya. Jadi sebenarnya ini ngerjainnya manual. Eh, Tidak ada trik cepatnya karena konsep substitusi ya. Jadi ini nanti tinggal dipecah. Jadi kamu pecah nanti dapat karena 30 perkalian min 30 itu 6 sama 5. Penjumlahannya 1. Jadi kita dapat T2 plus 6 dikali T2 min 5 ya. Sama dengan 0. Nah ini nanti dapat T2-nya antara negatif 6 atau 5. Nah, kebetulan kalau soalnya soal kontekstual kayak begini, itu nilainya tidak pernah negatif. Jadi yang kita ambil cuma yang ini. Oh, berarti T2-nya 5. Udah, berarti tinggal hitung kecepatan rata-rata, jarak bagi T2. 450 bagi 5. Harusnya 90. Nggak ada. Di situ dapatnya 82,5. Harusnya 90 km per jam. Ini jawaban pas ya. 415 kali 3. Oh, salah ya. 15 kali 3. Oh, benar ya, benar-benar. 45. T2 kuadrat plus T2 min 3. Ditanyanya kecepatan rata-rata mobil kedua kan ya? Bentar ya, kakak baca dulu sedikit. Kita coba cek dulu ya. Karena tidak ada di opsi, kita cek dulu. Dua mobil menempuh jarak 450 kilo. Oke, terus kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 kilometer kecepatan mobil pertama. Ya, lebih cepat. Berarti artinya V2 itu V1 tambah 15. Oke, lanjut. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek, berarti T2 sama dengan T1 dikurangi 1. Maka rata kecepatan mobil kedua tersebut adalah berapa? Oke. Dipecah karena yang mau kita cari V2, kita akan mencari T2, berarti diubah jadi V1 dulu, karena yang akan disubstitusi yang V1. Jadi V1 sama dengan V2 dikurang 15, betul. Kemudian T2 T1 min 1. Jadi kalau di sini T1-nya adalah T2 ditambah 1. Oke ya, ini perpindahan normal. Oke. Yang diubah adalah yang V1. Nah, ini ya rumus jarak kecepatan waktu ya. 450 bagi T1. Jadi ini dapat V2 dikurang 15, kita ganti V1-nya. Terus kemudian T1-nya kita ganti jadi T2 tambah 1. Bentuknya begini. Nah, substitusikan nilai V2, ini definisinya. Di sini 480 kurangi T2 per T2. Masukkan min 15. Nah, nanti kita peroleh bentuk ini. Dipindahkan, ini jadi minus, betul. Oke. Dapatnya berarti T2, T2 plus 1. Oke, kita bagi, berarti dapat T2 plus 1 dikurangi T2. T2 dikurangi T2 habis, sisa positif 1, 450, berarti 450 ya betul ya? Oke. 450, sebelahnya 15. Dicoret 15, 450 sama dengan 30. Oke, betul ya? Jadi kalau ini kali silang, T2 kali T2 itu T2 kuadrat, T2 kali 1 T2, dikalikan 1 jadi ini. Ini 30-nya dikali 1 jadi 30. Pindahkan. 30 itu kan 6 kali 5 ya. Karena minus, berarti yang satu negatif, satu positif. Hasil jumlahnya 1, berarti plus 6 dan min 5. Pemfaktoran biasa, berarti T2-nya adalah 5. Kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Kalau didapat hasilnya 90 km per jam. Di opsinya nggak ada ya, tapi ini jawaban yang paling eksak, paling tepat. Ini jawaban paling tepat. Oke, ada yang menanyakan dulu? 82,5 tuh kayaknya 450 bagi 6 ya?
Oh, enggak nyampe. 480 kalau bagian. Oke, ini hasil perhitungan. Tidak ada fault dan ini jawabannya. Pusing. Ya, lumayan ya. eh mudah-mudahan ini catatan kakaknya juga bisa dibaca dengan baik ya. Ini kakak batasin deh. Nah, ini pemodelan. Dasarnya pemodelan itu sebenarnya kalian itu lebih senang pakai eliminasi sih. Tapi kalau bentuk perkalian itu eliminasi nggak enak dipakainya. Jadi harus substitusi. Mungkin harus dilatih lah untuk substitusinya ya. Yaudah, dilanjut dulu ya nomor 2. Nanti baca lagi aja di pembahasan. Mangga, kita lanjut. Nomor 3 sekarang. Berat kilogram tangki kosong. Berat tangki yang berisi penuh minyak adalah 60 kilogram. Berat tangki yang berisi setengah kapasitasnya adalah 36 kilo. Oke, kita anggap kita ada minyak dan tangki. Tangki kita simbolin T. Ini tangki. Berat tangki. Berat minyak itu M. Uh, itu harusnya berat tangki. Berat tangki ini berat minyak. Ya. Nah, nanti ini caranya, cara sederhananya adalah kita bikin dulu modelnya, model matematik. Berat tangki yang terisi penuh minyak. Ingat, tangki punya berat, minyak punya berat. Ini berat total karena tidak mungkin menimbang menimbang minyak tanpa wadahnya, gitu ya. Jadi kalau ditulis nanti persamaan satu itu kamu dapat tangki plus minyaknya full, berarti 60 kilo. Terus yang kedua, tangki plus setengah kapasitasnya, berarti minyaknya cuma diisi setengah, sama dengan 3. Oke, sekarang gini, ditanyanya berat kilogram berat tangki kosong, berarti artinya mencari berat tangki, berapa hasilnya. Tapi ingat kalau pertanyaan begini nggak perlu dihitung. Sekarang karena ada dua persamaan kayak begini, kita butuh tangki. Tangki itu berapa, ini pertanyaannya. Bisa nggak menggunakan satu saja? Kemungkinan tidak ya, karena ini nggak bisa diapa-apain kalau cuma satu. Kalau dua saja, satunya kita tutup, ini juga nggak bisa. Berarti cara sederhananya, karena punya dua variabel, kita butuh dua persamaan yang tidak sejajar. Artinya nilai pembagian antara T dan M-nya ini beda hasilnya. Gitu ya. Dan ini adalah persamaan yang memenuhi. Sehingga nanti dua-duanya adalah dibutuhkan dan harus dikerjakan bersama-sama. Jadi jawabannya yang C. Nah, nomor 3 yang dilanjut ya. Nomor 4. Seorang pedagang membeli sepatu sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing 35.000 per pasang. 20% dari. Nah, ini ada 20 pasang totalnya. 20%-nya dijual dengan rugi 10%. Berarti artinya dijual dengan 90% harga beli. Sisanya dijual dengan keuntungan 50%, berarti artinya dijual dengan 50 50 harga beli gitu ya. 1,5 kali atau 150% dari harga beli. Berapa jumlah uang yang diterima pedagang gitu ya. Berarti dari N totalnya 20 itu akan dibagi dua. Yang ada 20%, berarti sisanya yang 80%. Hitungnya salah satu aja, nanti sisanya kan tinggal dikurang ya. Berarti N1 ini 20% itu 1/5 ya. Berarti 20 per 100 dikali 20. Ini jawabannya 4. Berarti ini sisanya. N2-nya berarti 16. Nah, ini dijual berarti HJ satunya, harga jual satu, ini dijualnya 90%. 90% dari harga beli. Ini harganya. Terus yang ini HJ2 itu dijual untung 50%, berarti ini dijual dengan harga 150% kali harga beli. 35.000 ya. Dah. Berarti ditanya berapakah jumlah uang yang diterima pedagang tersebut. Berarti dari penjualan totalnya berapa. Nah, berarti total pendapatan ya kita sebutnya. Total pendapatan. Nah, berarti gimana hasilnya? Ya gampang ya. Berarti total jumlah dikalikan harga jual, ditambahkan seluruhnya. Berarti nanti kita peroleh N1 dikalikan harga jual 1 ditambah N2 dikalikan harga jual 2. Nah, nanti ini dapat pendapatannya. Yuk, dituliskan. N1-nya 4, HJ satunya berarti 90%, 90 per 100.
dikali 35.000 ditambah N2-nya berapa? N2-nya 16 dikali ini 150% dikalikan 35.000. Oke, kita sederhanakan per suku bilangan. Di situ berarti kita akan bisa bagi ini persen ke satunya ke sini. Nah, kayak gini. Kayak ada yang sama kan di dalamnya. Jadi jangan hitung satu-satu, pusing. Jadi kita keluarkan bentuk yang sama. Bentuk yang samanya mana? Bentuk yang samanya ini. 3.500 ya. Sama ini 16 itu kan 4 kali 4 kan. Ini tuh kan 4 kali 4. Ini tuh sama aja kayak 4 kali 4. Jadi kita punya satu 4 yang sama. Kita keluarkan. Berarti atau mau ditaruh di dalam juga nggak apa-apa 4. Ini kan dikalinya normal. Kita ambil aja 3.500. Berarti ini ada 4 kali 9 ditambah 16 kali 15. Gitu ya. Jadi kita punya 3.500 36 ditambah 16 kali 15 itu 225 tambah 15 ya. Jadi 240. Kayak gitu. 156 kali 15 itu 60. 90. Ya. 150 tambah 90 40. Oke, nanti ini tambahin. Jadi kita punya nilai 3.500 dikalikan berarti 240 tambah 36, 276 ya. Nah, sisanya tinggal kalikan normal aja. Normal ya, 276 dikali 35. Berarti 03, 358, 326. Eh, ya benar ya? 8, 2 kali 5 adalah, maaf, kok 6 sih? 2 kali 5 itu 10. 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Ditambahin, berarti 3 kali 6, 18. 3 kali 7 adalah 21. 2. 3 kali 2 adalah 6. Tinggal ditambahkan, berarti 0, 6, 1 tambah 3 tambah 2, 6. Nolnya 2, berarti jawabannya adalah, jadi kalau ini tambah nolnya 2, tinggal tambahin 02 di sini. Gitu ya. Jadi ini jawabannya. 966.000. Jadi 966.000 jawabannya. Yang D. Ini mah ngitung normal ya. Gitu. Dasarnya ya tinggal kalikan jumlah yang terjual dengan harga jual. Mungkin kesulitannya hanya menentukan persenan harga jual. Kalau rugi, berarti tinggal kurangin dari 100%. Kalau untung, berarti tinggal tambahkan dari 100%. Untungnya berapa? Oke, mudah-mudahan bisa. Nomor 4. Aman ya? Lanjut dulu nomor 5. Okay, the highest score of the student in class who took the math test was 90 and the lowest score was 30. What is the average value that might occur? Okay. Student on class untuk the math test. Jadi prinsipnya adalah mana yang paling tepat gitu. Ya sederhananya ya udah aja anggap bahwa di dalam kelas itu ada 2 orang gitu ya. Kalau misalkan the highest score of student in class who took the math only for that correct. Oke. Okay. 30 sama 90 itu. Kalau dia setengah-setengah itu masalahnya student in class ya. Normalnya berapa orang sih? 30 mungkin ya. Kok di luar negeri kayaknya nggak nyampe 30 deh. Cuman 20 sekian orang. Ya, kita ambil aja 30 orang ya. Anggap aja N-nya ada 30. Yang ditanya apa? The lowest score was 30. Ditanya average ya. Kalau kita anggap 30. Berarti kalau mau menentukan average value-nya, jadi makin tinggi ini maka makin akurat dia, makin banyak data makin bagus. Ambil aja 30 orang. Berarti artinya 29 orang kamu nanti ini yang bernilai 30, terus satu orang berarti yang bernilai 90. Ini cara nentuinnya ya. Sama, ini minimum maksimumnya.
20 the lowest score was 30. Terus kemudian yang ini berarti maksimumnya adalah 29 orang yang dapat 90 dan satu orang yang dapat 30. Gitu. Tinggal dihitung aja. Jadi nanti kalau dihitung kurang lebih kita peroleh nanti rata-rata rendahnya. Ini rata-rata satunya. Ini rata-rata dua. Kalau Kak 30 masa kebanyakan, kurangin aja jadi 10 gitu ya. Tapi lebih banyak datanya lebih bagus. Jadi angkanya lebih akurat ketika datanya lebih banyak, gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung aja dengan data 30 nanti kita lihat dapatnya berapa. Oke, sekarang kita cari rata-rata satu ya. Rata-rata satu, rata-rata satu itu berarti 30-nya ada 29, 90-nya ada satu. Berarti 29 dikali 30 ditambah satu dikali 90 dibagi 30. Bagi secara sederhana, jadi kita punya 29 ditambah satu kali 3. Berapa nih? 29 tambah 3, 32 ya? Kalau bingung, ini sistem pembagian coret ya, ke sini, sini dan ke sini. Ini sisa 3, gitu. Ini sisa 1. Jadi 29 kali 1, 29, ini 1 kali 3, 3. Jadi jawabannya 32. Ini nilai skor terendah yang mungkin. Berarti artinya ini masuk, ya. Nah, nanti tinggal tentukan rata-rata tingginya. Rata-rata tingginya saat yang 90-nya ada 29 orang. Yang ininya 30 orang. Karena tidak disebutkan bahwa yang punya skor tingginya itu ya sekian gitu. Nah, ini tinggal dibagi 30. Sama ya caranya ya. Set, set, set. Satu, ini 3. Jadi kita punya 29 kali 3 tambah 1. 29 kali 3 ditambah 1. Berarti berapa? 90 kurangi 3 ya? 87 ya? 87 ditambah 1. Jadi 88. Oke, karena rata-ratanya tertingginya 88, terendahnya 32 yang mungkin. Berarti artinya nilai yang di antara 32 dan 88 itu masuk. Ya, jadi rata-ratanya nanti nilai rata-rata yang mungkin itu di atas 32 dan di bawah 88. Kalau datanya makin banyak sebenarnya makin tinggi, tapi kita ambil nilai yang dekat aja, 30 gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah semuanya ya. Tiga di atas, 33 masuk, 34 masuk, 87 masuk, 84. Jadi jawabannya yang semuanya. All choice are correct. Nah, yang ini, yang E. Ada yang mau nanya nggak? Nomor 5. Dasarnya idenya sih yang harus kalian tanyakan tuh. Kenapa milih 29 yang 30-nya 29 dan kenapa milih 30? Sebenarnya ini agak kakak nggak sengaja ya ngambil 30 tuh ternyata hitungannya bagus. Jadi uh, lihatnya ke skor, ambilnya kelipatan aja. Ambilnya yang kecil ya. Terlalu gede nanti susah ngitungnya. Jadi kita pakai nilai yang dekat aja. Di sini 90 sama 30. Nah, data 30 itu kan kemungkinan satu kelas orang itu kurang lebih 30 ya. Kalau SMA gitu. Kurang lebih 30 orang. Jadi ambil 30 sebagai data. Dan kita ambil kemungkinan ketika lowest score-nya itu banyak sama yang highest score-nya banyak. Gitu. Nanti diperoleh rentangnya dari sekian ke sekian. Ini masuk semua. Gitu. Oke, lanjut ya kalau gitu.